Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada hari ini saya Hasni yang merupakan calon guru penggerak angkatan 9 akan melakukan coaching atau supervisi akademik kepada salah satu rekan sejawat saya, yaitu ada Ibu Novita Yuwandira. Kebetulan beliau memegang mata pelajaran bahasa Inggris ya. Nah, untuk hari ini kami akan melakukan percakapan pra-observasi kelas. Jadi nanti di sini Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang mungkin sesuai dengan aspek-aspek yang akan kita laksanakan atau Ibu laksanakan di dalam kelas, seperti itu. Mungkin langsung saja ya Bu ya. Untuk saat observasi nanti di kelas, saya ingin mengetahui Ibu, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada saat Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas nanti saat supervisi akademik. Jadi tujuan pembelajaran yang akan saya ingin capai pada siswa itu ada 3. Iya. Yang pertama itu peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi kalimat positif, negatif, dan interrogatif dalam bentuk present continuous tense dengan benar. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menyusun beberapa kata acak menjadi sebuah kalimat present continuous yang tepat. Lalu yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat membuat kalimat positif, negatif, interrogatif dalam bentuk present continuous tense. Dan yang terakhir yaitu tentang aspek perilaku siswa. Berarti di sini ada beberapa ya Bu ya tujuan pembelajarannya. Berarti yang pertama itu ada yang terkait dengan kalimat positif, kalimat negatif, kemudian menyusunnya. Kemudian berarti itu bisa masuk kategori pengetahuan ya Bu ya. Kemudian untuk keterampilannya berarti dia membuat kalimat. Membuat kalimat. Kemudian yang terakhir itu adalah fokus pada aspek perilaku. Baik. Jadi untuk pertanyaan kedua ya Bu ya. Untuk pertanyaan kedua itu area pengembangan yang akan Ibu capai saat Ibu melaksanakan observasi di kelas, kira-kira seperti apa ya? Untuk yang pengetahuan sama dengan keterampilan. Mereka itu nanti akan saya bentuk dalam beberapa kelompok, tapi kelompok itu secara berpasangan. Nah, dengan berpasangan itu mereka nanti akan memecahkan pertanyaan, menjawab pertanyaan yang saya berikan. Di situ ada pertanyaan tentang menyusun kalimat. Lalu yang terakhir itu adalah mereka membuat pertanyaan berdasarkan gambar yang saya berikan. Membuat kalimat berdasarkan gambar yang saya berikan. Berarti apalagi namanya area pengembangannya itu dari segi pengetahuan dan juga keterampilannya, serta yang tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran ada sikap ya. Ada sikap. Mungkin yang terakhir Ibu, strategi yang perlu dipersiapkan. Strategi yang perlu dipersiapkan dalam melaksanakan proses pembelajaran Ibu di kelas. Strateginya saya termasuk ya yang membuat mereka secara kelompok itu. Nah, saya juga strateginya itu dengan menggunakan media pembelajaran. Saya berikan slide sebuah gambar ke mereka. Nah, dari gambar tersebut saya pancing mereka untuk siapa yang bisa angkat tangan, lalu membuat kalimat pernyataan simpel tentang apa yang dilakukan di gambar tersebut. Baik, berarti strateginya itu yang pertama mereka membentuk diskusi kelompok atau kelompok dengan menggunakan model pembelajaran berpasangan ya Bu? Berpasangan. Kemudian yang kedua Ibu telah membuat atau mempersiapkan media pembelajaran yang berbentuk gambar.
beberapa gambar, Iya. lalu mereka membuat kalimat Oh iya, ada tayangan PPT atau video Ibu? dalam bentuk PPT. Dalam bentuk PPT. Baik, berarti strategi pengembangannya mudah-mudahan bisa dilaksanakan nanti ya Bu ya pada saat observasi, dan juga dari pemaparan Ibu hari ini sudah masuk sebenarnya Ibu sudah mempersiapkan suatu model pembelajaran yang berdiferensiasi sebenarnya di sini ya, karena di dalamnya sudah ada diskusi kelompok, kemudian ada konten juga, diferensiasi konten, kemudian juga ada produk-produknya itu mereka membuat kalimat gitu ya. Nah seperti itu. Kira-kira menurut Ibu setelah kita melaksanakan coaching seperti ini, pasca observasi bagaimana, pra observasi, bagaimana perasaan Ibu? Ya, perasaannya baik ya. Apa maksudnya, kita bisa sharing seperti itu. Bisa sharing ke teman sejauh kita tentang apa-apa aja yang akan nanti muncul di masa observasi itu. Baik. Semoga pada saat nanti observasi bisa lancar ya Bu ya. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada saat pra observasi ini. Terima kasih Bu atas kesediaannya telah memberikan waktunya untuk kita melaksanakan wawancara. Demikian hasil percakapan kami mengenai coaching supervisi akademik yang dilakukan sebelum melaksanakan observasi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you? I'm fine too, thank you. Oke, hari ini ada yang tidak masuk ya? Si Manson sama siapa lagi tadi? Rasha dan Hendrik. Hendriknya Alfa, ya, nggak ada keterangan. Kalau Rasha sama Manson, dispensasi, apa namanya itu? Futsal, oke. Oke, masih ingat kesepakatan kelas kita beberapa hari lalu? Masih, apa aja? Ada 3 kalau nggak salah. Belajarnya tertib, latihan tertib, ilmunya harus disiplin. Tertib dulu yang pertama. Yang tertib mengikuti pelajaran dengan sungguh. Boleh serius tapi tetap santai. Boleh santai tapi jangan tidak main. Oke, selanjutnya membuat suasana kelas jadi nyaman untuk belajar. Kenapa? Saris? Oke, ya kalau yang bagian mau kencing boleh tapi sebelum Masuk. Jadi selama pelajaran tidak ada yang keluar masuk Masuk. supaya tidak Zoom. mengganggu konsentrasi. Oke. Selanjutnya yang ketiga apa? Emang udah? Wasiatnya masuk di suasana nyaman. Apa ya maksudnya ya? Lupa.
Masih. Present Present continuous ya. Masih ingat kan polanya subjek, gigi, kata kerja. Oke, kata kerja verb ditambahkan ing lalu oke. Nah, setelah itu selain itu kalian juga akan belajar tentang yang kedua, tentang membuat kalimat berdasarkan gambar. Oke, itu harapannya. Jadi kegiatan kita hari ini tujuannya supaya kalian pertama tadi menyusun kalimat, menjadi kalimat itu sebuah jenis yang tepat. Lalu kedua adalah membuat kalimat berdasarkan gambar. Oke. Apakah kalian masih ingat materi yang kita pelajari sebelumnya beberapa hari yang lalu? Masih. Tentang apa? Jadi Seperti saat ini kita sedang belajar. Kita sedang belajar bahasa Inggris. Fahri sedang berbicara seperti itu masuk di present continuous. Oke, masih ingat ya? Oke, bagus. Selanjutnya silakan perhatikan gambar pada sampul chapter 8. Oke. Sudah dilihat? Sudah dilihat. Ya, di gambar tersebut Ada ada kegiatan apa saja yang bisa kalian sebutkan? Ada kepilih. Apa? Ada playing football. Terus reading book. Ya, jangan lupa jangan hanya kegiatan yang disebutkan, tapi sebutkan juga namanya. Agus itu kan nama orang. Agus is playing football. Oke, playing football ada lagi satu. Menyiram tanaman. Menyiram itu watering. Watering. Oke. Siapa yang mau jawab watering? Yang watering yang menyiram. Oh, Wilda. Siapa Wilda? Yang watering? Dilanjutkan. Watering apa? Oke, bagus. Ya. Itu. Tapi ada game untuk memperebutkan 5 coklat. Caranya gini. Perintahnya kalau Miss Sofi bilang web itu tepuk tangan. Gini, tepuk tangan. Kalau Miss Sofi bilang book, kalian tepuk meja. Nah. Bukan yang itu, bukan yang itu. Pokoknya kalau Miss Sofi bilang web, tepuk tangan. Kalau Miss Sofi bilang book, tepuk meja. Sekali aja tapi tepuknya ya. Clap, boom. Terus nanti terserah Miss Sofi mau bilang book
Tulis. Ya, kalian lihat, kalian amati. Ya. Oke. In this picture, there are many activities. Ya. Di dalam gambar ini ada banyak kegiatan. Ada yang bisa. Oke, raise your hand. Menyebutkan kegiatannya. HP-nya kan? Andika and Roma are playing football. Oke, good job. Oke, next. Siapa lagi? Oke, Fahris. Fahri apa kegiatannya? Fahri and Maulana are playing kite. Fahri and Maulana and playing kite. Oke, bagus. Ada dua lagi. Siapa? Nadia. Oke, Nadia. Mr. Maulana and Saudi Ya. are picnic in the garden. Oke. Harusnya ada picnic ya, picnic. Doing picnic gitu ya. Oke, bagus. Satu lagi. Siapa tadi? Oke, Indri. Silakan. Oke, Faris and Zari are playing swing. Oke, bagus. Give applause for people here. Give applause untuk tangan ya. Oke. Miss Novi mau mengingatkan lagi tentang materi yang sebelumnya ya, sekedar flashback sedikit tentang materi yang sebelumnya. Ini kelihatan ya? Kelihatan atau yang ini? Yang mana? Yang ini? Oke, ini adalah materi tentang present continuous. Sebelumnya sudah pernah kita pelajari, tapi kita ulangi lagi supaya lebih ingat dan dipaham. Oke, jadi dalam menyusun kalimat present continuous kita awali dengan subjek. Ada apa aja subjeknya? Oke, bagus. Nah, setelah subjek, jangan lupa to be kalau lain to-be-nya kalau they, you, terus kalau dan ingat kalau subjeknya lebih dari satu orang, oke. Setelah beri dan dilanjutkan dengan verb atau kata kerja. Kerjanya oke, kemudian di sini ada study plus ing, jadi study run tambahin learning, or tambahin learning, stand tambahin standing, play tambahin play tambahin fly tambahin oke. Yang kalimat ini dia adalah contoh dari kalimatnya. Nah, perhatikan baik-baik. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya. Miss Novi ini membagi kalian Duit. dalam beberapa bukan duit, Budi. Membagikan kalian ke dalam beberapa
Udah ya? Ya, Miss. And I are cooking Bunga. Kalian mana? Gini kan, Miss? Ya? Anissa sedang gambar bunga kan, Miss? Iya. Sekolah, Miss. Miss Anissa, ya bagus betul. Back ini kan, Miss. Barking itu menggonggong. Anjing dong. Iya kan? Sekolah, Miss. Kok ar? Kan day dulu. Oh iya, Miss. Salah, Miss. Itu kan bukan kalimat tanya. Miss. Tegok apa, Miss? Tegok. Itu. Habis itu dia, Miss. Soal ini. Oke. TK. Gijunya ruang kebal. Miss Nobi ada feedback. Ya, ada. Yang Mas. Jawabannya apa? Ya? Ya? 1 dan 2. Nomor 1, You are in the office working. Oke, apakah betul itu jawabannya? You are in the office working. You are in the office working. Kurang tepat ya. Harusnya you are working in the office. Bagus. Ya. Oke. Kalau begitu jadi nilainya kasih 75. 7,5. Oh, terbalik seperti apa? Number 5. Perdengarkan ya jawaban temannya. My sister is mopping in the floor. My sister is mopping The floor. the floor. Bagus. Oke. Betul ya. Jawabannya adalah my sister is mopping the floor. Oke, number 6. He is exercising in the sport hall. He is exercising In the in the sport hall. Betul? Yang lain sama kan jawabannya? He is exercising in the sport hall. Terbalik lagi. Ya Allah. Number 7 dengarkan ya. Putri and Doni are having a dinner in the restaurant. Oke, betul ya jawabannya. Betul sekali. Putri and Doni are having dinner in the restaurant. Oke, betul. Oke, next number 8. Saya, Ya. my mother is
hiding a secret from me. Oke, bagus. Betul sekali jawabannya ya. My mother is hiding a secret from me. Number 9. Saya. Ya, The girl is crying in her room. the girl is crying in The room. her room. Betulkah jawaban nomor 9? The girl is crying in her room. Oke, bagus. Betul. Number 10. They are traveling to Raja Ampat. They are traveling to Raja Ampat. Oke, bagus ya. Semuanya tadi sudah menjawab ya, menjawab hasil diskusinya kalian. Apakah selama diskusi tadi berjalan lancar? Semua peserta dari kelompoknya apakah membantu dalam mengerjakan? Ya, sesuai
sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya pada tahap pasca observasi, di mana ditemani oleh pengajar praktik saya, Bu Andi Senawati, kemudian juga ada teman saya atau rekan sejawat saya, yaitu Bu Novi siapa? Ya, Novita Yuandira, ada apa? Novita Yuandira, kebetulan beliau mengajar di kelas kelas 8 mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Nah, pada kesempatan ini kami akan melaksanakan wawancara pasca observasi, karena kemarin juga sudah melaksanakan apalagi namanya observasi kelas di dalam kelas. Nah, untuk hari ini Bu, saya akan melaksanakan wawancara kepada Ibu ya Bu, terkait dengan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian tujuan pembelajarannya, sampai dengan nanti refleksinya seperti apa. Langsung saja kita mulai ya Ibu ya. Saya mulai Bu ya. Silakan. Baik. Untuk pertanyaan pertama Ibu, apakah tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai di dalam RPP Ibu, apakah sudah sesuai dengan apa yang Ibu laksanakan dalam kelas? Menurut Ibu seperti apa? Untuk tujuan pembelajarannya, di sini saya ada 3 tujuan pembelajaran. Tapi saya kira kayaknya kemarin itu karena keterbatasan waktu, untuk ketiganya itu belum tercapai semua. Jadi dari 3 tujuan pembelajaran itu baru 1 yang tercapai tujuan pembelajarannya. Mungkin bisa diutarakan Bu, tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya itu yang pertama, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi kalimat positif, negatif, dan interrogatif dalam bentuk present continuous tense dengan benar. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menyusun beberapa kata acak menjadi sebuah kalimat present continuous tense yang tepat. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat membuat kalimat positif, negatif, dan interrogatif dalam bentuk present tense berdasarkan informasi yang diberikan dengan benar. Baik, berarti ada 3 dari segi pengetahuan ya Bu ya? Iya. Nah, untuk di sini Bu, 3 tujuan pembelajaran ini apakah ada aspek untuk penilaian pengetahuan atau keterampilan yang Ibu tonjolkan di dalam kelas? Yang pengetahuannya kan ada dari tujuan pembelajaran nomor 1 sama yang kedua. Nah, yang ketiga itu mereka disuruh untuk membuat kalimat ya, keterampilan. Nah, di membuat keterampilan membuat kalimat itu, mereka belum sampai di membuat kalimat negatif sama kalimat pertanyaannya, baru sampai kalimat dalam bentuk kalimat positif saja. Jadi yang tujuan pembelajaran ketiga itu belum lengkap. Oh ya, tapi sudah ada masuk ya Bu ya? Iya. Berarti untuk tujuan pembelajarannya itu tadi ada 3 secara pengetahuan, kemudian juga ada aspek keterampilannya juga, berarti ada penilaian pengetahuan dan juga keterampilan. Baik. Untuk area pengembangannya itu kira-kira seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan yang RPP Ibu buat, dengan yang apa Ibu laksanakan, yang ingin Ibu capai seperti itu? Yang sudah tercapai sih menurut saya, karena mereka ketika saya berikan pertanyaan, mereka bisa menjawab pertanyaan saya sampaikan. Seperti misalnya saya menyediakan gambar, lalu saya tanyakan kepada mereka dalam gambar tersebut kegiatan apa aja yang mereka lakukan. Mereka semuanya dari seluruh siswa ada memang cuma beberapa yang saya tunjuk, bukan saya tunjuk, tapi mereka yang mengangkat tangan seperti itu, lalu mereka menjawab pertanyaan yang sudah saya sampaikan tadi, kegiatan apa saja yang ada di dalam kelas tersebut. Jadi dari segi pengetahuannya tadi sudah ada, mereka ada yang bisa. Untuk keterampilannya juga sudah. Keterampilannya ada juga, mereka bisa membuat kalimatnya dengan baik.
untuk seperti yang Ibu sampaikan tadi ada juga penanaman karakter ya di dalamnya. Iya, Berarti ada 3 ya Bu ya area pengembangan yang ingin dicapai di situ. Yang pertama itu terkait dengan pengetahuan, kemudian yang kedua keterampilan, kemudian yang ketiga itu adalah fokus pada perilaku ya atau karakter. Baik. Kemudian Ibu selanjutnya adalah strategi apa yang Ibu laksanakan pada saat observasi di kelas kemarin. Strateginya mereka belajar secara berkelompok ya. Tapi berkelompoknya itu tidak saya maksudnya mereka hanya secara berpasangan saja, tidak dalam kelompok yang besar karena supaya lebih kerjasamanya. Terus sudah mereka mengerjakan soal-soal yang saya berarti sudah di dalamnya itu strateginya itu Ibu sudah melaksanakan sebenarnya proses pembelajaran bagian diferensiasi sebenarnya di dalamnya. Sebenarnya pembelajaran bagian diferensiasi itu sudah identik dengan pembelajaran kelompok maupun itu kelompok kecil ataupun kelompok besar seperti itu. Kemudian Ibu mungkin selanjutnya adalah terkait dengan bagaimana apakah RPP yang Ibu buat sudah sesuai dengan apa yang Ibu laksanakan, sejauh mana kira-kira keberhasilannya? Iya, kalau menurut saya mungkin sekitar 90% aja ya yang tercapai dari 90%-nya lah. Masih ada mungkin yang kelewatan sedikit-sedikit dari RPP yang saya buat. Berarti ada sekitar pencapaian itu 90%. Wajar ya Bu ya, terkadang juga memang apalagi apa yang kita harapkan kadang tidak sesuai dengan realita. Ada aja kekurangannya pada saat di lapangan. Karena ini kan Bu maksudnya itu karena sibuk menyiapkan slide atau apa, jadi waktunya tuh ini ya nggak mencukupi gitu ya. Mungkin lebih ini aja nanti dipersiapkan lagi untuk medianya ya persiapan. Oh ya, untuk medianya kemarin Bu seperti apa pada saat observasi di kelas? Menurut Ibu, apakah menurut Ibu sangat mendukung sudah dalam proses observasi? Menurut saya sangat mendukung ya. Menurut saya semua siswa bersemangat menggunakan slide, menggunakan tayangan seperti itu kan mereka tidak seperti biasanya. Berarti ada yang berbentuk visual ya, ada LKPD, Ada yang ada berarti ada medianya itu ada visual yang berbentuk ini ya tayangan video gitu ya, LKPD, kemudian ada LKPD. Untuk yang terakhir ya Bu ya, karena tadi juga sudah mendengarkan pemaparan Ibu terkait dengan tingkat keberhasilan proses observasi di kelas. Mungkin sedikit ada masukan Bu dari saya yang terkait dengan proses observasi di kelas. Itu di awal kan ada 3 tujuan pembelajaran seperti itu, mungkin untuk mengefisienkan waktu ya kan Bu, kita melihat berapa menit sih yang kita butuhkan, apakah dalam satu pertemuan itu mencukupi 3 indikator, 3 tujuan. Kalau misalkan menurut Ibu memperkirakan 2 tujuan aja, 2 tujuan aja gitu. Kalau misalkan satu saja itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu lebih pada penyiapan media pembelajaran mungkin ya Ibu ya, supaya tadi kan agak kewalahan pada saat mempersiapkan media pembelajaran mungkin di sebelum istilahnya melaksanakan atau proses pergantian pelajaran atau mungkin istirahat mungkin ya Bu ya, itu sudah bisa dipersiapkan dari awal sebelum masuk kelas. Misalkan nih tayangan itu di laptop ya kan, laptopnya memang sudah menyala seperti itu salah satunya ya. Kemudian linknya juga sudah harus siap. Kalau misalkan dalam bentuk YouTube, Ibu bisa download videonya terlebih dahulu, jadi ketika misalkan jaringannya hilang, Ibu bisa membuka. Jadi waktu untuk melihat situasi jaringan dan sebagainya itu bisa diatasi seperti itu. Jadi persiapannya aja lagi.
Mungkin itu Bu dialog atau wawancara terkait dengan pasca observasi. Terima kasih banyak Bu Novi atas kesediaannya. Semoga apa yang telah kita lakukan kita bisa lebih baik lagi, kita masih bisa memperbaiki lagi dan selanjutnya. Selanjutnya saya serahkan kepada pengajar praktik saya. Di sini ada Ibu Andi, mungkin dari pengajar praktik ada masukan terkait dengan proses coaching pada hari ini. Saya Sari, Bu Asni, terima kasih atas kesempatannya. Bu Novi sudah bersedia diobservasi oleh Bu Asni. Jadi begini Bu Novi ini memenuhi aksi nyata Bu Asni di modul 2. Nah, salah satunya adalah melakukan observasi pelajar, dan Bu Novi ini salah satu yang dipilih oleh Bu Asni untuk diobservasi. Jadi saya sudah melihat Bu Asni di observasi, kemudian observasi pembelajaran kelas yang dikirimkan sudah saya lihat, sudah saya menyaksikan bahwa Bu Hasni di dalam melakukan itu sudah terlihat sudah sesuai dengan instrumen juga, sudah sesuai dengan alur tirta ya. Kemudian pada saat observasi bagaimana Ibu mengobservasi supervisi akademik di kelas. Kemudian untuk hari ini saya menyaksikan langsung Ibu sudah melakukan pasca observasi. Nah, di situ terlihat bahwa semua alur yang ada di instrumen, kemudian alur tirta sudah Ibu laksanakan, mulai dari tujuannya, kemudian mengidentifikasi, kemudian rencana aksi yang dilakukan Bu Novi itu sudah Ibu sampaikan, kemudian yang terakhir Ibu melakukan refleksi. Ya, nah jadi semua alur cerita itu terlihat. Nah, untuk Bu Novi nih, keberadaan Bu Hasni sebagai calon guru penggerak di sekolah, di sekolah ini apa sih dampaknya selama ini sudah ke 5 bulan nih pendidikan Bu Hasni? Ya, peran Bu Hasni ya selama mengikuti kegiatan CGP ini, alhamdulillah banyak yang Bu Hasni berikan kepada kami, ilmu-ilmu mengenai pendidikan ya, terutama mulai dari budaya positif, mengenai perilaku yang dilakukan di RPP, yang muncul di PMM. Banyak sekali ilmu yang diberikan Bu Hasni melalui ya seperti apa yang Bu Hasni lakukan waktu itu, penimbasan seperti itu. Banyak sekali ilmu yang diberikan, yang Bu Hasni dapat dari pendidikan, Bu Hasni juga sampaikan kepada kami, sehingga kami jadi menambah wawasan kami. Jadi itu harapan kita semua, bahwa pemerintah itu meluncurkan suatu program yang tidak sia-sia. Artinya keberadaan calon guru penggerak selama pendidikan bisa memberikan dampak yang baik untuk sekolah itu khususnya, dan Kabupaten Berau pada umumnya. Jadi selanjutnya diharapkan semakin banyak nih Bu Hasni, guru-guru teman sejawat yang bisa terimbas dengan keberadaan Ibu di sini. Iya. Calon guru penggerak. Aduh, Itu Bu selanjutnya Bu Novi. insyaallah. Itu sih Bu dari saya. Alhamdulillah PI kita yang kelima sudah rampung. Silakan Ibu nanti mengupload aksi nyatanya di modul 2.3 ya Bu ya. Mungkin selanjutnya kita nanti wawancara terkait dengan instrumen untuk PI 5. Itu dari saya Bu. Terima kasih Bu Novi, terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi kepada pengajar praktik saya yaitu Bu Andi, dan juga terima kasih kepada rekan sejawat saya yaitu Bu Novi yang telah bersedia untuk saya observasi mengenai proses pembelajaran di kelas. Mungkin demikian cukup ya Bu, cukup untuk hari ini proses pasca observasi. Terima kasih Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.